ngapain? Sosialisasi di Balai RW Banyuuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya, salam sejahtera kita semua, salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Di sini pada malam hari ini kami dari jurusan Pendidikan Masyarakat atau Pendidikan Luar Sekolah akan melakukan sebuah sosialisasi. Jadi sosialisasi kita itu mengenai tentang lingkungan dan bagaimana cara kita untuk menangani masalah sampah plastik yang ada di sini. Tetapi kita di sini hanya untuk sosialisasi saja ya, dan nanti untuk beberapa waktu ke depan kita akan menemani kalian untuk membahas tentang materi tersebut. Oke, sebelumnya bisa kita perkenalkan diri dulu. Perkenalkan dari sebelah kanan bisa, Pak. Kenalkan saya Chandra Oktavianus. Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Mulan. Oke, perkenalkan nama saya Laura. Perkenalkan nama saya Firda. Perkenalkan nama saya Devi. Perkenalkan nama saya Anissa. Oke, jadi untuk memulai sebuah acara kita sudah menyiapkan suatu konsumsi untuk kalian, ada roti dan juga minum. Jadi waktu pemaparan materi kalian nanti bisa sambil makan dan juga minum. Jadi santai aja ya di sini. Karena kita hanya menemani kalian hanya beberapa waktu ke depan saja. Oke. Untuk penghujung acara nanti juga akan ada suatu kuesioner. Jadi minta tolong untuk kalian untuk mengisi waktu di sini aja. Itu juga banyak-banyak yang kita akan. Ya, jadi terima kasih atas waktunya. Jadi selamat melihat materi kami. Sebelumnya nanti kita di sini coba sama-sama belajar ya teman-teman ya. Dan kita juga nanti bisa diskusi bersama. Nah, bagaimana perkembangan di kampus ini seperti itu. Sharing-sharing aja. Bisa dimulai. Jadi pasti kalian di sini juga tahu bagaimana itu sampah plastik, dan di sini kalian itu termasuk komunitas Karang Taruna ya? Iya. Jadi selama ini kalian gimana cara menangani sampah plastik yang di daerah sini? Kalau kita boleh tahu. Salah satu boleh ngomong kita. Kayak misal kalian pagi-pagi kerja bakti gitu ngurusin sampah itu kayak gimana ya kalau di daerah sini? Di konten. Ya. Oh, recycle. Iya benar. Oh, jadi udah pernah ya sebelumnya. Oke, jadi apa sih itu sampah plastik? Jadi sementara sampah plastik itu adalah suatu limbah yang berasal dari produk plastik yang sudah tidak digunakan. Seperti kantong plastik, botol, dan juga kemasan sekali pakai. Jadi plastik itu sulit terurai ya, dan secara alami sehingga menjadi masalah bagi lingkungan sekitar. Mungkin di sini kan ada selokan, ada nggak? Pernah kayak nyumpet habis tuh banjir gak daerah sini? Oh pernah banjir ya? Oh enggak. Beda-beda. Dalam pengelolaan sampah plastiknya Yaitu mengapa sampah plastik jadi masalah? Jelaskan. Baik, teman-teman kemudian yaitu mengapa sih sampah plastik menjadi masalah? Karena sampah plastik itu sulit terurai, kemudian bisa mencemari lingkungan, kemudian mengganggu ekosistem dan membahayakan manusia dan hewan terutama yang ada di laut. Nah, yang pertama itu sulit terurai. Kenapa sih kok sampah plastik itu sulit terurai, teman-teman? Karena kan sampah plastik kan terbuat dari bahannya tahan lama ya, dari senyawa kimia yang sulit diurai oleh mikroorganisme. Akibatnya plastik yang dibuang ke lingkungan itu akan menumpuk. Itu akan menimbulkan bahaya jangka panjang untuk mengelola limbah. Kemudian yang kedua itu mencemari lingkungan. Kan sampah plastik itu kan seringkali berakhir di daratan, sungai, hingga laut ya teman-teman. Nah, plastik yang terbawa aliran air dapat mengimbas saluran, kemudian bisa menyebabkan banjir. Nah, atau juga bisa terpecah menjadi mikroplastik yang tersebar di di daratan ataupun di laut. Nah, mikroplastik ini itu sulit dibersihkan dan mengkontaminasi rantai makanan termasuk air minum yang dikonsumsi sama teman-teman. Kemudian itu yang ketiga ada merusak ekosistem. Nah, plastik yang masuk ke ekosistem terutama di laut dapat mengancam kelangsungan flora dan fauna. Hewan laut seperti ikan itu mengira bahwa plastik itu
makanan mereka. Nah, itu bisa membuat mereka tersedak keracunan atau mati karena gangguan sistem pencernaan. Kemudian yang terakhir itu membahayakan manusia atau hewan yang terutama di laut. Nah, mikroplastik yang masuk ke rantai makanan pada akhirnya dikonsumsi oleh manusia melalui makanan laut atau air minum. Nah, partikel ini dapat membawa zat kimia beracun seperti pestisida dan logam berat yang berdampak buruk pada kesehatan termasuk gangguan hormon, kemudian masalah reproduksi dan resiko kanker. Baik, selanjutnya adalah dampak dari sampah plastik pada lingkungan. Nah, sebelumnya kan kita sudah mengenal nih sampah itu apa tadi. Nah, sampah itu adalah suatu barang atau sisa-sisa makanan yang sudah tidak terpakai lagi, teman-teman. Seperti misal, bangku ini apakah bisa jadi sampah, teman-teman? Bisa. Ya. Jadi kalau misal kipas ini, biasanya kalau bisa dibuka kemana ya? Dirombeng biasanya kan ya? Dulu. Bisa dulu kalau bisa dirombeng. Ya usah dulu, benar. Nah, kalau misalnya sampah seperti ini, biasanya kan sulit untuk terurai, teman-teman ya. Beda lagi kalau misal kita roti tersebut, roti yang kami bawa tadi, misalnya kalian nggak mau makan apa nih roti murah gitu misalnya gitu ya Allah. Nah, tapi kalian sudah nggak mau makannya nih, kalian buang aja di tempat sampah. Kalau nggak ada pengemis yang makan, itu nanti kan sampahnya itu kira-kira sampah makanan tersebut itu gampang terurai atau sulit terurai? Gampang. Kenapa kok gampang? Karena kan itu bisa membuat jatuh. Oh, pintar, gujak sekali. Ya benar, karena bisa dimakan. Beda lagi kalau sampah seperti kipas, terus plastik yang kayak, nah seperti ini, kayak botolnya ini, kan ini sudah sulit untuk terurai, teman-teman ya. Nggak mungkin ada belatung yang makan ini, ya kan? Nggak mungkin. Iya, udah banget ngapain makan ini. Nah, biasanya itu yang menyumbat sampah di got. Di sini ada got nggak ya? Ada ya. Nah, di sini tadi kan Mas bilang ya, pernah banjir nggak? Ada yang pernah deh. Biasanya kalau lebih banyak banjir apa enggak ini? Misalnya kan takutnya nanti kalian tutupin kampungnya biar jangan banjir gitu. Jujur ya. Wilayahnya siapa yang bisa banjir? Oh ya, itu berarti itu kamu diperbaiki. Nah, biasanya teman-teman, kalian bisa melihat nih dari gotnya, apakah ada sampah plastik yang sulit terurai di situ? Banyak ya. Habis masak nih, kayak sampah dapur seperti kayak bungkusnya Masako ini biru biasanya ya. Biasanya dijual sampah gitu teman-teman ya. Jadi biarin aja. Sebenarnya sekarang itu tidak boleh teman-teman. Itu kenapa kok tidak boleh? Karena satu, penyebabnya itu nanti bisa jadi ke ekosistem tanah. Di mana di ekosistem tanah itu ada apa sih? Hewan yang ada tanah apa aja? Cicak. Jadi, nah di tanah itu ada namanya hewan cacing. Kalau misal teman-teman di tanah itu tadi itu ada kayak sampah-sampah plastik di sampah-sampah seperti ini, apakah mereka terganggu atau tidak? Biasanya kan untuk biasanya kalau misalnya mereka terganggu, mereka nggak akan bisa menyuburkan tanah kayak. Kalau mereka tidak bisa menyuburkan tanah, teman-teman, nanti kita nggak bisa mendapatkan kan terkenalnya cacing itu kan untuk penyuburan tanah sehingga tumbuhan itu bisa subur ya. Kalau misalnya mereka sudah nggak subur, sudah nggak ada, sudah mati karena adanya sampah, apakah kita bisa menyerap udara yang segar? Tidak bisa dong, karena tumbuhan di sini sudah pada mati, ya kan? Nah, dampak yang pertama itu, jadi kita nggak bisa menghirup udara segar di sini. Emangnya populasi orang yang merokok banyak nggak? Banyak. Itu harus dibahas itu teman-teman ya. Itu
Mencemari sejarah rokok ya. Oke. Jangan juga. Karena itu mencemari udara. Nah, yang selanjutnya juga membuat penumpukan sampah seperti yang kayak gini, yang kayak plastik itu tuh membuat lingkungan kita tuh sudah jelek pandangannya itu. Kayak misal ada tumpahan sampah di pusat di sini, TPA-nya di mana benar? Kalau tahu, kalau gue tahu. TPA itu tempat pembuangan air. Di mana? Di Beno. Oh, kalau misal di sini kok, ibu-ibu di sini kan biasanya kan buang sampah nih. Ada kumpulan sampah nggak? Itu biasanya kan diangkut oleh orang-orang yang mengangkut sampah toh. Setelah mereka gimana? Nah, berarti kan jauh dari sini ya? Ya, apa lah ya? Nggak itu dari kita, jadi nggak masa nggak mengganggu keimanan lingkungan kita. Ya, oke. Nah, yang terakhir juga bisa membuat banjir, sudah saya jelaskan tadi, dan membuat kanker teman-teman. Kalau teman-teman bisa tahu lebih dalam ya, banyak banget ya? Enggak. Iya. Oh iya. Gimana? Saya mau tanya, lingkungan yang bisa membuat kesehatan lingkungan, Mbak? Iya, bisa mungkin orang-orang nggak nyaman ya? Iya. Nggak nyaman. Di sini nggak ya? Rumah yang penuh gitu. Iya. Semaya. Jadi kalau misal ada rumah-rumah yang penuh yang biasanya dari saya tuh kompos, sama nggak? Kompos. Nah itu tuh bisa mengganggu tangga sekitarnya lah ya. Ada juga itu loh, apa suka pelihara hewan-hewan. Itu apalagi kalau talinya. Itu membawa berarti balon ya. Kita harus bisa apa namanya menasehati orang tersebut. Bapak RW. Pak, saya terganggu sama Mbak itu karena mereka itu kempros dalam hal kalau melakukan itu nggak bisa apa namanya nggak bisa dengan bersih gitu. Asal Pak RW apa? Nggak masalah. Sudah dari saya tidak dikenal itu kan Mbak ya. Baik, di sini ada fakta menarik tentang sampah plastik. Secara global, sekitar 400 juta ton plastik diproduksi setiap tahun. Dari jumlah ini hanya sekitar 9% yang didaur ulang. Sementara sebagian besar berakhir di tempat pembuangan sampah atau lingkungan, terutama lautan. Diperkirakan setiap tahun lebih dari 8 juta ton sampah plastik masuk ke laut, membahayakan kehidupan laut dan ekosistem. Nah, teman-teman di sini tahu nggak ukuran dari 400 juta ton itu seperti apa? 400 juta ton itu sama seperti 800 Manra Eiffel. Beratnya sama seperti 800 Manra Eiffel. Tahu kan Manra Eiffel seperti apa? Nah, beratnya itu sama seperti 800 menara Eiffel tersebut. Bayangkan, setiap orang bisa membuang sampah plastik berapa biji setiap harinya dari jumlah yang begitu banyak tersebut. Dan dari 400 juta ton di sini hanya 9% yang dapat didaur ulang. Coba di sini siapa yang minta matematika? Siapa yang bisa hitung dari 400 juta ton hanya 9%? Hanya sedikit kan? Nah di sini sisa dari 9% ini biasanya dibuang ke lautan atau enggak ke tempat pembuangan air. Semisal dibuang ke lautan, kita bisa membayangkan betapa kotornya lautan tersebut jika yang dapat didaur ulang hanya 9% aja, sedikit banget kan? Nah jadi kita harus pintar-pintar mengolah plastik supaya tidak dibuang ke lautan dan alam-alam di sekitar kita. Teman-teman di sini kan tahu kalau pantai itu kan indah. Jadi kalau udah dipenuhi dengan sampah, jadi indah lagi nggak? Nah, ya itu. Dan pasti muncul pertanyaan kan, mengapa hanya sedikit yang bisa didaur ulang? Di sini ada beberapa alasan. Yang pertama karena jenis plastik.
tidak semua jenis plastik dapat didaur ulang dengan mudah. Beberapa jenis plastik memiliki struktur molekul yang kompleks sehingga sulit diuraikan, seperti yang dijelaskan oleh Mbak yang sebelum saya tadi. Alasan yang kedua yaitu kontaminasi. Plastik yang terkontaminasi oleh makanan atau zat kimia lainnya menjadi sulit untuk didaur ulang. Selanjutnya itu karena infrastruktur. Banyak negara di dunia ini termasuk salah satunya itu Indonesia belum memiliki infrastruktur yang memadai untuk mengelola sampah plastik. Makanya sampah plastik di Indonesia itu masih menumpuk. Dan alasan selanjutnya itu permintaan pasar. Di sini jumlah permintaan plastik dari para konsumen masih banyak sekali dan proses daur ulangnya yang cukup lama, jadi kayak tidak sinkron proses produksinya sama penguraiannya. Jadi maka dari itu sampah plastik di dunia ini jadi membunuh dan banyak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, di sini ada cara mengurangi penggunaan plastik. Yang pertama itu kita bisa menggunakan tas kain. Karena mengganti kantong plastik dengan tas belanja kain atau tote bag itu udah bisa membantu mengurangi limbah sekali pakai, karena tas kain dapat digunakan berulang kali dan tahan lebih lama. Yang kedua, ada pilih botol minum dan sedotan yang bisa digunakan kembali. Gunakan botol minuman berbahan stainless steel, kaca, atau plastik tebal yang dirancang untuk pemakaian berulang. Untuk sedotannya bisa menggunakan stainless steel juga, bambu, atau silikon, supaya menjadi alternatif ramah lingkungan untuk mengurangi limbah dari sedotan. Yang ketiga, untuk menghindari produk sekali pakai. Hindari penggunaan produk seperti piring, sendok, dan garpu plastik sekali pakai. Sebagai gantinya, gunakan peralatan makan dari bahan yang lebih tahan lama seperti logam, kayu, dan keramik. Yang keempat, daur ulang plastik yang digunakan. Plastik yang sudah digunakan sebaiknya dipisahkan dan didaur ulang. Pastikan Anda membuang plastik di tempat sampah yang sesuai atau pada program daur ulang umum. Yang terakhir, pilihlah kemasan ramah lingkungan. Pilih produk dengan kemasan yang mudah terurai seperti kertas, karton, atau plastik bio. Selain itu, dukung merek yang menggunakan bahan daur ulang untuk kemasan. Langkah-langkah ini tidak hanya membantu mengurangi sampah plastik, tapi juga mendukung pelestarian lingkungan untuk jangka panjang. Selanjutnya, Oke, di sini kita membahas tentang peran kita dalam mengurangi sampah plastik. Nah, menurut kalian peran kita sebagai remaja atau masyarakat itu penting nggak sih? Penting kan ya. Nah, makanya kita tuh harus ikut serta dalam mengurangi sampah plastik. Nah, terus bagaimana sih caranya untuk mengurangi sampah plastik? Nah, yang pertama tuh kita mengurangi penggunaan sampah plastik. Nah, kita bisa mengurangi itu dengan cara misal kalau kita belanja itu bisa kita bawa kayak tote bag gitu loh. Nah, itu juga sebagai upaya untuk mengurangi sampah plastik. Nah, yang kedua itu ada menggunakan kembali. Nah, menggunakan kembali itu bisa kayak seperti kita menggunakan kembali barang yang udah kita beli, kayak ini, kalian tahu botol Tupperware nggak sih? Itu kan termasuk plastik. Nah, kalau botol Tupperware kita buang langsung itu kayaknya menambah sampah kita, dan emang nggak sih? Emang Tupperware? Iya, aduh. Ya, Tupperware dibuang. Sudah bangkrut nggak sih Tupperware itu? Oh iya. Soalnya saking awetnya itu makanya sampai bangkrut, nggak ada yang beli lagi kan, nggak ada yang karena awet. Lanjut. Lalu yang ketiga, kita mendaur ulang. Nah, gimana sih cara kita mendaur ulang? Nah, biasanya tuh kayak kalian pernah nggak sih bikin hiasan dari botol plastik kayak aqua? apa itu namanya? Ya kan? Nah, itu juga sebagai bentuk mendaur ulang. Nah, ya itu yang kayak Pot, ya pot itu kan pot juga dari botol. ya kan? Bisa kalau gitu
Oh iya, buat ekobrik kayak gitu biasanya. Kalau itu botol plastik digunting-gunting jadiin bunga gitu kan bisa. Enggak, botol pernah nggak di Karang Taruna ini kayak misal kalian itu membuat lomba tapi lombanya itu peralatannya itu dari barang-barang bekas. Kayak nggak pernah. Botol mineral apa yang viral dulu kok geru gitu loh. Tahu nggak? Yang lomba kok geru gitu loh. Yang cantol topi tapi dari lem mineral galon. Lalu yang selanjutnya ada edukasi dan kampanye kesadaran. Adanya edukasi dan kampanye kesadaran tuh membuat kita sebagai masyarakat tuh tahu kalau sampah plastik tuh udah cukup banyak dan kita tuh perlu untuk mengurangi sampah plastik. Lalu yang ketiga ada mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Jadi kayak mengurangi itu sama kayak kita misal udah beli plastik kayak apa ya? Kayak kantong itu nggak langsung kita buang. Kita biasanya kalau misal kayak mau ke pasar tuh kadang ada yang bawa kantong plastik biar apa ya, biar nggak nambah biaya atau biar nggak nambah plastik lagi gitu loh. Yang terakhir ada mendorong inovasi pengolahan sampah plastik. Nah, inovasi pengolahan sampah plastik itu kayak misal kita ada kayak bank sampah, ya kan? Kayak gitu. Emang ada. Udah. Apa? Plastik jadi bensin bisa. Oh, ini pasti baru ya? Loh, ada tak? Wow. Wih, udah tahu. Oke, jadi di penghujung acara ada kesimpulan. Jadi kita jadi sebagai masyarakat atau peran kita sebagai masyarakat itu untuk mengurangi sampah plastik yang ada di Indonesia. Karena seperti yang kalian tahu tadi yang udah dijelaskan oleh Kak Firda, ternyata sampah plastik yang ada di Indonesia itu sangat-sangat menumpuk dan banyak sekali dan itu dapat mengecam kesehatan kita juga. Jadi mengurangi sampah plastik adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi ayo mulai dari diri sendiri untuk menyelamatkan bumi kita. Seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, sekarang udah jam 7, udah mulai berarti gak malam-malam banget. Jadi dari kita, dari Universitas Negeri Surabaya, di pendidikan luar sekolah atau pendidikan masyarakat, mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang telah menyempatkan waktu dan juga berpartisipasi. Sebelum juga bisa minta foto dulu. Oke. Tas-tasan.